bagaimana mungkin ada sebuah perintah moral bentuknya adalah bangun dinasti? Seharusnya tidak boleh ada, tetapi itu faktanya, itu deh lo. Itu karangan Anda. Lo ini itu imajinasi tanya, Anda. Gini. Imajinasi saya, oke? Iya. Imajinasi saya itu, you cari pembuktian ilmiah, nggak ada kan? Nggak ada. Baca seluruh analis Australia, Indonesianis, disebutkan di situ ambisinya memang bangun dinasti. Saya tidak riset itu. Ya riset ada teman-teman you yang PhD semua. Tanya Pak. Ya kenapa tiba-tiba saya harus setuju dengan mereka? Oh, you nggak setuju? Iya. Tetapi Kan argumen you itu dia tidak teoritis. Saya tanya sama Anda, tunjukkan buktinya bahwa dia dengan sengaja berusaha menjadi mastermind dari perubahan di dalam Mahkamah Konstitusi. Gini ya, Rocky Gerung itu kan selalu berimajinasi tentang Jokowi, dan imajinasi dia tentang Jokowi dianggap sebagai fakta mengenai Jokowi. Tidak bisa membedakan mana imajinasi tentang Jokowi, mana fakta tentang Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang roti gulung yang akhirnya benar-benar digulung oleh Ade Armando. Waduh. Ini bukti ya, satu lagi bukti ya, bahwa roti gulung kalau ngomong asal jeplak dan cacat logika. Sangat cacat logika ya, jadi hanya orang-orang dengan EQ 78 yang akan percaya dengan omongannya ya. Padahal kita ketahui bersama Bung Ade Armando ini bukanlah seorang akademisi aktif ya, hanya seorang ya semacam pengamat politik gitu ya. Tapi dengan pertanyaan yang sangat sederhana saja dari Bung Ade Armando, roti gulung menjadi tergulung-gulung ya, menjadi sengklek ya, menjadi muter-muter kayak gasing jawabannya. Ya, kalau setelah nonton video ini masih ada netizen yang menganggap bahwa si roti gulung adalah akademisi dan orang cerdas, berarti memang netizen tersebut kurang begitu waras dalam berpikir ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Seluruh kejahatan Megawati itu, kalaupun ada itu, dibandingkan dengan kejahatan Jokowi itu 1 juta banding 0. You percaya mana Jokowi secara moral atau Megawati? Tanya aja, reputasi Jokowi berkelahi dengan kekuasaan kapan? Ketika 98, dia lagi mimpin demonstrasi, Jokowi masih amplas-amplas meja. Tanya pada Jokowi apa yang dia tahu tentang sejarah publik. Sebutin Tan Malaka, sebutin Sultan Syarif, sebutin Natsir. Kosong pikirannya. Dan berbahaya orang yang tidak tahu sejarah masuk dalam kekuasaan hanya untuk membuat sejarahnya sendiri. Megawati bertahun-tahun hidup di dalam kekerasan politik, moralnya dipuji itu. Ya, ini sudah jelas-jelas teman-teman ya. Pembicaraannya itu tidak bisa dinalar dan nggak bisa dirujuk. Coba bayangkan, 1 juta banding 0 ya. Dasarnya apa menggunakan 1 juta dibanding 0? Sementara Pak Jokowi saja ya kan ibaratnya gitu. Di usianya yang sudah menginjak angka 70-an tahun ini ya. Itu ketika dihitung 70 tahun kali 365 hari ibaratnya itu nggak sampai 1 juta hari ya, nggak sampai 1 juta hari. Coba dihitung lagi ya, siapa tahu saya keliru. Kalau memang seandainya pun sampai 1 juta hari usia hidupnya Pak Jokowi, apakah mungkin Pak Jokowi itu setiap hari itu melakukan kesalahan sehingga sampai dibandingkan dengan Ibu Ketum 1 banding 1 juta. Ini menurut saya adalah sebuah omongan yang asal jeplak, yang kalau dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana saja, tunjukkan buktinya, apa faktanya. Saya yakin ini roti gulung ini akan gulung-gulung ya, gulung kuming ya.
Dan itu yang akan kita saksikan sebentar lagi ketika yang bersangkutan ini berdebat dengan Ade Armando. Sebetulnya bukan berdebat ya, berdiskusi. Kenapa saya katakan tidak berdebat? Karena Bung Ade Armando menanggapinya dengan sangat santai gitu ya. Jadi nggak menganggap ini orang sebagai lawan debat yang sepadan bagi dirinya. Ini kita saksikan bareng-bareng. Ya, saya harus sampaikan bahwa cara berpikir saya memang berseberangan dengan Bung Rocky ya. Misalnya saja soal bahwa Pak Jokowi itu merusak demokrasi Indonesia dengan merusak Mahkamah Konstitusi kan. Saya nggak setuju. Saya merasa bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi untuk yang ujung-ujungnya mengizinkan Gibran maju itu bukan urusannya Pak Jokowi, itu urusannya Mahkamah Konstitusi. Kenapa Jokowi nggak batalin? Bagaimana caranya dia membatalkan? Karena dia tidak ngerti political ethics, itu dasarnya. Oke, silakan dijawab Bung Ari. Saya mau bilang bahwa dia menikmati kehadiran itu. Saya bukan sekedar dia nikmati, dia nggak tidak paham. setuju dengan tuduhan bahwa yang berada di belakang keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Pak Jokowi. Jadi di situ aja kita udah beda. Dia tidak bisa membuktikan itu, saya juga tidak bisa membuktikan. Saya bisa buktikan. Saya tidak bisa membuktikan. Saya buktikan, Saya bisa. tidak bisa membuktikan apakah Jokowi memang terlibat di sana. Saya akan buktikan. Gimana caranya Anda buktikan bahwa Jokowi ada di sana? Dengar itu sekarang. Apa? Logik dari kekuasaan. Enggak, ini jangan logik dong. Buktinya apa? Buktinya apa? Ya, saya mau terangin itu bukti. Ya apa. Seseorang yang punya ambisi, dia akan maksimalkan ambisinya. Sampai di situ dulu. Benar nggak tuh tesisnya? Enggak, buktinya apa? Bukan, saya mulai dengan cara berpikirnya. Ya. Anda punya ambisi, Anda akan ambil kesempatan untuk memaksimalkannya apa enggak tuh? Kesempatan itu adalah sesuatu yang relatif. Yes. Jadi misalnya begini. Oke, tunggu. Nggak, saya mau bilang, no. Anda harus siap. Kasih kesempatan saya selesaikan. Apa yang namanya ambisi? Nggak, saya mau bilang begini. Saya akan berusaha keras agar apa yang saya ambisikan itu tercapai. Tapi semua harus dia lakukan dengan cara yang etis. Sekarang Setuju? itu saya. Jadi saya mulai poin pertama ya. Kalau Anda punya ambisi, Anda akan maksimalkan apa enggak? Dengan cara yang etis ya. Dengan cara yang etis ya. Oke. Kapan cara yang etis itu dipakai oleh seorang yang ambisinya tak tertahankan lagi? Enggak, karena saya ada enggak, karena saya ada batasan etis, saya tidak akan mengatakan ambisi saya sudah tak tertahankan. Kapan seseorang menahan ambisinya kalau perintah moral dia itu adalah dinasti? Perintah moral apa? Perintah moral adalah perintah tertinggi. Yes. Tentu saja. Ya, jadi dia akan batalkan. Batalkan apanya? Kalau perintah moralnya bangun dinasti, oke? Dia akan batalin apa enggak tuh? Bagaimana mungkin ada sebuah perintah moral bentuknya adalah bangun dinasti? Seharusnya tidak boleh ada, tetapi itu faktanya, itu deh lo. Itu karangan Anda. Itu imajinasi Anda. Gini. Imajinasi saya, oke? Ya. Imajinasi saya itu, you cari pembuktian ilmiah, nggak ada kan? Nggak ada. Baca seluruh analis Australia, Indonesia, disebutkan di situ ambisinya memang bangun dinasti. Saya tidak riset itu. Yang riset adalah teman-teman you yang PhD semua. Tanya Pak. Ya kenapa tiba-tiba saya harus setuju dengan mereka? Boleh juga setuju. Iya. Tetapi kan argumen you itu dia tidak teoritis. Saya tanya sama Anda, tunjukkan buktinya bahwa dia dengan sengaja berusaha menjadi mastermind dari perubahan di dalam Mahkamah Konstitusi. 7 disertasi di dunia, 8 dengan disertasi Hasto tentang itu. Apa yang kurang? Apa hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi? Apa hubungannya dengan Jokowi? Sebut disertasi mana yang kesimpulannya adalah Jokowi itu memastermind perubahan Mahkamah Konstitusi. Oke. Sebut Google aja. Bahkan mention one. Mention yang bisa dibaca orang Indonesia ya, disertasi Hasto. Enggak, Anda bilang ada 8, ada 7 plus Hasto jadi 8. Nanti gue kirim ke lu 8 itu. Sekarang aja di depan publik. Ini ada siaran langsung di televisi ya. You minta satu, Ya, siapa? Yang bisa dibaca dalam bahasa Indonesia, disertasi Hasto. Bahasa Inggris. Saya mesti sebutkan itu pada seseorang yang secara intelektual, setiap hari membaca jurnal. Saya nggak pernah baca. Saya baca dong saya. Dia nggak pernah baca. Apa Bang judul jurnalnya Bang? Jurnal itu dikutip di semua artikel. Ya itu apa? You mau tanya judulnya? Ya. Gua Google dulu. Enggak, kenapa Google dulu? Oh, ya, oke. Silakan Google dulu kalau Anda bisa. Kalau saya terangkan di situ, orang tanya, versinya apa? Versi yang paling bagus itu versinya Hasto. Saya ambil yang tertinggi aja. Coba. Versinya Hasto apa pentingnya? Hasto is not an intellectual. Dia dapat doktor aja saya ragukan. Ya udah kalau gitu. Iya.
Dari potongan video sepanjang 4,5 menit barusan ya, kita bisa mendapatkan sebuah gambaran yang sangat utuh menurut saya. Ya, ini adalah salah satu bukti lagi bahwa si roti gulung itu asal jeplak ya. Kalau kita amati dengan seksama ya, dari pertama percakapan ya, Bung Ade Armando sangat tenang sekali dan tidak terbawa emosi ya, tidak terpancing lah begitu dengan gaya, gestur, intonasi, dan pilihan diksi yang dilakukan oleh si roti gulung. Padahal saya yang mendengarkan saja itu sudah katanya orang Jawa gatel hati saya gitu ya. Jadi emosi lah begitu. Jadi saya sangat mengapresiasi Bung Ade Armando ya yang begitu tenang ya. Dan dengan ketenangannya itu ya, dengan sedikit case gitu ya yang diberikan kepada roti gulung, tunjukkan faktanya. Anda bisa lihat tadi jawabannya seperti apa. Mutar. Dia mengatakan katanya ada 8 penelitian ya. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sekjen Moncong Kura-Kura. Disuruh menunjukkan apa hasil penelitiannya. Apakah hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Jokowi itu begini begitu? Nggak bisa. Bahkan tadi mengatakan mau googling dulu, dipersilakan oleh Bung Ade Armando untuk googling, tapi nggak dilakukan juga. Ini bukti bahwa ini orang asal jeplak ya. Aduh, lanjut. Bagaimana mungkin ada sebuah perintah moral bentuknya adalah bangun dinasti? Seharusnya tidak boleh ada, tetapi itu faktanya, itu deh lo. Itu karangan Anda. Lo ini itu imajinasi tanya, Anda. Gini. Imajinasi saya, oke. Iya. Imajinasi saya itu, you cari pembuktian ilmiah, nggak ada kan? Nggak ada. Baca seluruh analis Australia, Indonesianis, disebutkan di situ ambisinya memang bangun dinasti. Saya tidak riset itu. Ya, riset ada teman-teman you yang PhD semua. Tanya Pak. Ya kenapa tiba-tiba saya harus setuju dengan mereka? Boleh you nggak setuju? Iya. Mention one. Mention yang bisa dibaca orang Indonesia ya, disertasi Hasto. Orang satu, okay. Ya, siapa? Yang bisa dibaca dalam bahasa Indonesia, disertasi Hasto. Bahasa Inggris. Saya mesti sebutkan itu pada seseorang yang secara intelektual, adik, setiap hari membaca jurnal. Saya nggak pernah baca. Saya baca dong saya. Dia nggak pernah baca. Apa Bang judul jurnalnya Bang? Jurnal itu dikutip di semua artikel. Ya itu apa? You mau tanya judulnya? Ya. Gua Google dulu. Enggak, kenapa Google dulu? Oh, ya, oke. Silakan Google dulu kalau Anda bisa. Kalau saya terangkan di situ, orang tanya, versinya apa? Versi yang paling bagus itu versinya Hasto. Saya ambil yang tertinggi aja. Coba. Versinya Hasto apa pentingnya? Hasto is not an intellectual. Dia dapat doktor aja saya ragukan. Ya udah kalau gitu. Gini ya. Rocky Gerung itu kan selalu berimajinasi tentang Jokowi. Dan imajinasi dia tentang Jokowi dianggap sebagai fakta mengenai Jokowi. Tidak bisa membedakan mana imajinasi tentang Jokowi, mana fakta tentang Jokowi. Imajinasi tentang Jokowi tidak selalu merupakan fakta tentang Jokowi, Pak. Kapan imajinasi itu menjadi fakta? Ketika imajinasi itu terkonfirmasi secara faktual mengenai Jokowi. Jadi imajinasi tentang Jokowi adalah fakta tentang Jokowi ketika imajinasi itu terbukti secara faktual tentang Jokowi. Bahayanya kalau imajinasi tidak diimbangi dengan fakta, sama halnya dengan begini, Pak. Suatu pagi saya kehilangan uang 50.000. Kemudian sore harinya ada tetangga saya membeli mobil. Kemudian berdasarkan imajinasi saya beranggapan bahwa tetangga saya yang beli mobil itu mencuri uang saya yang kebetulan hilang di pagi harinya sebanyak 50.000. Apakah benar secara imajinasi? Betul, Pak. Tetapi apakah secara faktual itu benar? Belum tentu. Inilah bahayanya kalau imajinasi itu tidak dibedakan dengan fakta. Imajinasi saya tentang tetangga saya dianggap sebagai fakta. Akhirnya meskipun saya tidak mendapatkan fakta bahwa tetangga saya mencuri uang saya, akhirnya saya menuduh tetangga saya telah mencuri uang saya.
Inilah bahaya ketika imajinasi tidak diimbangi dengan fakta. Dan Rocky Gerung selalu terjebak pada imajinasi itu. Sekali lagi, imajinasinya dianggap sebagai fakta mengenai Jokowi. Ini kan sangat berbahaya, Pak. Di dalam ilmu filsafat, ada yang disebut dengan teori kebenaran bernama korespondensi. Teori kebenaran korespondensi, di mana suatu pernyataan dianggap benar ketika pernyataan itu sesuai dengan fakta. Dan seharusnya seluruh pernyataan hukum dan seluruh ilmu pengetahuan itu dibangun atas dasar itu. Faktanya mana? Kalau tidak ada fakta, maka seluruh pernyataan itu dianggap sebagai omong kosong. Nah, imajinasi itu sangat penting. Di wilayah mana imajinasi itu sangat penting? Di wilayah misalnya komik, atau film-film Marvel, atau film DC. Itu yang namanya imajinasi sangat dibutuhkan di situ tanpa memerlukan konfirmasi faktual apapun. Tetapi di wilayah hukum, di wilayah ilmu pengetahuan, tidak bisa kita hanya mengandalkan imajinasi tanpa ada fakta yang mengkonfirmasi imajinasi itu. Saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, dengan komentar yang tidak kalah panjang dengan video yang di-stitch ya, yang di-stitch tadi di depan itu videonya video diskusi antara Ade Armando dengan Roti Gulung itu 4,5 menit dan barusan kita saksikan bareng-bareng ya, netizen berbaju merah barusan juga mengomentarinya kurang lebih 4 menit lebih ya, 4 menit seperempat lah mungkin seperti itu. Dan saya tertarik ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, terutama ketika yang bersangkutan ini menganalogikan gitu loh, bahwa apa yang disampaikan oleh si Roti Gulung itu adalah sebuah asumsi atau lebih tepatnya adalah imajinasi gitu loh. Ya, jadi paham ya teman-teman ya, yang selama ini masih menganggap Roti Gulung ini adalah seorang yang ahli filsafat, seorang akademisi, mulai sekarang hapus dari benak kalian. Ini adalah orang yang tukang ngawur, tukang ngarang ya, orang berimajinasi dan menganggap imajinasinya adalah sebuah fakta. Itu adalah orang yang berhalusinasi. Orang yang berhalusinasi itu adalah orang yang mengalami gangguan psikologi. Kalau nggak mau dikatakan orang yang mengalami gangguan jiwa ya. Dan sudah dijelaskan oleh netizen barusan dengan sebuah analogi yang menurut saya sangat tepat tadi. Ketika kita ya menuduh tetangga kita mencuri barang kita, tetapi kita nggak memiliki bukti, tetapi kita tetap yakin, kita berimajinasi, kita berasumsi bahwa tetangga kita itu telah mencuri barang kita dengan sebuah logika-logika tertentu, ya kan? Padahal itu bukanlah fakta, ya, itu adalah sebuah logika ya. Tolong dibedakan antara logika dengan fakta ya. Logika itu bukanlah fakta. Logika adalah alat yang kita gunakan untuk menemukan atau mencari fakta. Ya. Jadi logika itu adalah jalan pikiran atau pola pikir yang ditempuh yang digunakan untuk melakukan pendekatan agar kita menemukan fakta. Nah, sementara yang diminta oleh Bung Ade Armando ini bukan logika, tetapi fakta. Nyatanya apa? Roti Gulung mutar-mutar kayak gasing. Tahu kan bahwa Roti Gulung itu asal jeplak dan 0 otaknya. Ya, lanjut. Kalau ada yang mau membantah, saya datang. Jangan saya dibully, jangan saya dipotong-potong kalau ngomong. Waduh Nek, nah ini orang yang dipuji-puji Roti Gulung tadi ya. Iyalah, ya kan. Bisa dipastikan lah Roti Gulung udah cair ya kan. Dulu macam kayak mana ya kan Roti Gulung membela Abah, yang diserang adalah ya partai terbesar di Indonesia, Nenek Jokowi dan lain sebagainya. Sekarang Roti Gulung sedang bersekutu dengan partai terbesar di Indonesia dan saat ini sedang lucu-lucunya memuji Mamak Ketum, Nenek Ketum setiap hari ya. Jadi yang barusan kita saksikan itu adalah orang yang selama akhir-akhir ini dipuji oleh Roti Gulung ya. Cuma menurut saya kok nggak sesuai dengan fakta empiris gitu ya. Maksudnya apanya Bang? Pernyataan nenek barusan ya, jangan dipotong-potong ya, omongan saya, jangan dibully kan seperti itu. Temui saya. Sudah ada buktinya ya, beberapa orang kader partai terbesar di Indonesia yang berasal dari Banyuwangi datang ke kantor DPP partai terbesar di Indonesia di Jakarta untuk bertemu Ibu Ketum ya. Yang bersangkutan berdalih menemui Ibu Ketum karena mendengar pidatonya yang meminta agar kadernya menemuinya. Iya kan? Tapi faktanya nggak ditemui, alah, omong doang. Ya teman-teman.
Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar netizen yang sangat apik dan cukup bisa dijadikan analogi bahwa apa yang disampaikan oleh si Roti Gulung itu sebenarnya hanyalah imajinasi, yaitu sama dengan seseorang yang berasumsi bahwa tetangganya mencuri barang miliknya, tetapi karena nggak punya bukti, dia tetap menganggap asumsinya itu sebagai sebuah fakta, padahal itu adalah asumsi, ya, nggak nyata. Ya, jadi dari sini kita bisa menilai lah ya, si Roti Gulung yang katanya cerdas ini ternyata nggak bisa membedakan antara asumsi dan fakta ya. Iyalah, jadi ini menurut saya lebih dekat pada halusinasinya si Roti Gulung ya. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang Roti Gulung yang benar-benar digulung oleh Ade Armando ya. Ini bukti satu ya, satu bukti lagi bahwa si Roti Gulung kalau ngomong asal jeplak dan cacat logika. Padahal Ade Armando ini kan bukanlah seorang akademisi aktif gitu ya, hanya seorang pengamat politik ya, dan pelaku media sosial lah ya. Tetapi dengan pertanyaan yang sangat sederhana saja, Roti Gulung menjadi muter-muter kayak gasing ya. Ya, kalau setelah nonton video ini masih ada netizen yang menganggap si Roti Gulung adalah akademisi dan orang cerdas, berarti mereka memang kurang begitu waras dalam berpikir ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.